Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari yang baru. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai setiap langkah kami untuk menggenapi rencana-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang menganggap Tuhan itu tidak baik dan tidak peduli. Sebagian lagi tidak percaya adanya Tuhan dan berusaha hidup dengan kekuatan sendiri. Ada yang menyamakan Tuhan seperti gaya gravitasi, yang artinya Tuhan itu bukan suatu pribadi dan tidak punya perasaan serta tidak dapat diandalkan, apalagi menjawab doa. Pandangan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak ada, tidak membuat Tuhan menjadi tidak ada. Dia tetap ada dan tetap yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang mengasihi dan peduli kepada kita, jauh melebihi batas-batas pemikiran kita, yang seringkali mencap kebaikan Tuhan dengan kondisi tertentu. Mungkin ada di antara kita yang merasakan penderitaan dalam hidup, mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi jangan biarkan keadaan itu membuat kita jadi berubah setia kepada Tuhan, meragukan Dia, dan berhenti berdoa, serta tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti, saudara, dalam beriman dan mengasihinya, meskipun kita mengalami berbagai kesukaran. Ada orang-orang yang merasa dirinya bernasib buruk, lalu selalu mengatakan yang buruk tentang dirinya sendiri. Kita perlu memiliki sikap yang benar dan mengenal akan rencana Tuhan yang baik, agar kita tidak memperkatakan yang buruk tentang diri kita, tapi sebaliknya memberkati diri kita dengan doa yang baik. Dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10 ini tertulis, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani mempunyai arti penderitaan. Ibunya memberinya nama demikian karena mengalami kesakitan ketika melahirkannya. Sebagai anak, tentu identitas ini terus dibawa setiap hari, dan ia bisa terintimidasi dengan nama yang berarti penderitaan ini, lalu menjadi paradigmanya sendiri bahwa hidupnya penuh penderitaan. Tapi luar biasanya di sini, Yabes bersikap mau mempercayai Tuhan. Ia tidak mau begitu saja menerima ucapan buruk terhadap kehidupannya. Dan karena itu ia berdoa kepada Tuhan dengan ucapan doa yang memberkati hidupnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Siapa yang mengajarkan Yabes berdoa demikian? Tidak ada, saudara. Ini adalah inisiatif dia dari hatinya sendiri. Dia mengucapkan kata-kata yang demikian karena percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah agar kita belajar mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi dan peduli, serta Ia adalah pribadi yang baik
yang mau memberkati dan menolong kita. Jangan biarkan penderitaan membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan ucapkan hal-hal yang buruk terhadap diri kita sendiri, tapi ucapkanlah berkat melalui doa yang berlandaskan iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara saat ini yang sedang merasa sepertinya Tuhan itu tidak baik dan mulai mengatakan yang jelek-jelek dan buruk terhadap diri sendiri. Mari bangkitkan iman dan ucapkan yang baik. Jangan berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepadanya, meminta kekuatan, berkat dan pertolongannya. Kasihi Tuhan selalu dan percayalah kepadanya dengan segenap hati kita. Jangan biarkan penderitaan, kesukaran atau masalah membuat kita berhenti mempercayai Tuhan. Mari berkati dirimu dengan doa-doa yang baik. Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap permintaan kita, sebab Dia adalah Bapa yang baik, yang akan selalu mengasihi, memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami belajar untuk memberkati diri kami sendiri dengan doa-doa yang baik, mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik, yang penuh kasih dan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan setiap pikiran-pikiran yang tidak baik kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami memiliki pengenalan yang semakin dalam tentang Engkau, bahwa Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang selalu peduli, yang selalu mengasihi, dan punya rencana-rencana yang baik bagi kami. Kami percaya kehidupan kami selalu ada dalam berkat perlindungan-Mu. Keadaan kami akan selalu baik, diberkati dan dilindungi Tuhan, mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalamnya dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya Tuhan memberikan kami kemenangan, jawaban doa, dan pertolongan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan terus hidup dalam kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.